Selamat datang di podcast di antara waktu luang. Yeah. Pada edisi kali ini, Terus? ini kan belum. Belum. Ini dipotong dulu. Ulang. Nggak usah, biarin aja. Halo. Hai, ya mungkin Suara siapakah itu? suara-suara dari luar Jakarta. Asik. Ini podcast edisi berapa ya? Edisi lupa. Kayaknya kalau ngobrol ini edisi keempat kayaknya. Kalau nggak salah ini keempat. Oh ya udah. Halo pendengarnya podcast di antara waktu luang. Aku perlu kenalan dulu nggak sih? Kenalan dong, kan orang nggak tahu kamu siapa. Aduh, itu suara apa sih? Oh iya. Suara motor. biar terlihat natural. Iya, natural. Jadi kalau banget, suaranya clean nanti dikira podcast di antara waktu luang tuh udah kaya, udah punya studio, udah punya alat yang bagus. Iya benar, padahal kan segini adanya ya. Iya. Halo pendengar, nama saya Zaki Muhammad, domisili tinggal di Purbalingga. Kalau yang tidak tahu Purbalingga, ya itu adalah sebuah kabupaten di mana Sumanto si pemakan mayat tinggal. Oh iya. Oke. Iya. Cukup terkenal ya. Sehari-hari. Ya, itu adalah salah satu tanda untuk memperkenalkan kota ini ke banyak Sangat berprestasi sekali ya kotanya ya. Oh. Terus apa lagi ya? Sehari-hari saya mengurus sebuah record label lokal bernama Hard Corner Record. Nanti ada linknya di deskripsi podcast. Oke. Terus menulis. Emang ada ya? Menulis ada webnya juga. Terus menulis tentang musik di websitenya di hardcorner.net karena semuanya itu tergabung di Hard Corner Collective, sebuah ruang untuk mendokumentasikan kegiatan kreatif di Purwokerto. Berapa tahun ya? 1, 2, 3. Hampir 10 tahun. 10 tahun lama juga. Saya ya? di Hard Corner. Aku di Hard Corner, tapi Hard Corner Kolektif tahun ini menginjak usia yang ke-15. Lama juga ya? Usia yang cukup lama untuk sebuah gerakan, bukan gerakan ya, sebuah kolektif salah arah, sebuah komunitas salah arah. Udah itu aja. Terus yang paling penting dari saya adalah single. Wow, itu informasi yang sangat penting sekali ya. Seolah-olah pendengar ingin tahu. Udah itu aja kenalannya. Oke. Ya, kok delay sih? Iya nih, kamu suaranya kayaknya kamu sinyalnya jelek deh. Jadi teman-teman, karena kita sekarang sedang dalam kondisi harus di rumah aja, harus stay at home, dan kita nggak bisa kemana-mana. Jadi ceritanya podcast. Oh, mati. Delay. Tadi mati loh di aku. Ya harap maklum lah pendengar. Ya, jadi sekali lagi karena kita sedang dalam masa di rumah aja dan nggak boleh kemana-mana ya, karena kita sedang menghadapi sebuah wabah yang cukup bikin panik karena penyebarannya lumayan sangat masif. Dan teman saya yang satu ini tidak ada wabah pun susah ditemui ya. Karena dia edisi terbatas dan persebarannya sangat entah terlalu luas atau terlalu sempit. Jadi susah banget ketemunya, dan makanya sekarang kita lagi coba untuk podcast jarak jauh gitu. Jadi harap maklum kalau suaranya agak delay atau kurang jelas.
Jadi kita posisinya di rumah masing-masing nih ya, antara Bogor dan Purbalingga. Kamu Purbalingga tahu sekarang? Ya, Purbalingga tadi sebuah kota yang sangat terkenal dengan Sumanto. Tapi Purbalingga tuh apa sih? Maksudnya pasti ada dong yang lain yang dikenal Purbalingga. Ada banyak sebenarnya, kayak ada satu acara yang cukup besar di industri film namanya Festival Film Purbalingga. Itu juga sudah tahun ini tahun ke berapa ya? Yuk, Festival Film Purbalingga tahun ini berarti tahun ke berapa? 14. Oh, lama banget ya. Selama itu serius? Iya. Wow, keren. Dan itu sekarang makin besar ya gerakannya karena udah makin luas kan? Kalau ya, termasuk banyak pihak mulai percaya itu kenapa ada dana-dana kebudayaan. Ya. Kalau kamu nggak usah ketawa, aku jadi pengen ikutan ketawa. Kalau aktivitas anak muda di sana apa yang paling banyak? Menjadi karyawan pabrik bulu mata dan rambut palsu. Oh iya? Serius? Iya. Ya pemudi sih. Kalau pemuda tuh sebenarnya terlalu random ya. Kalau ngomongin pemuda tuh terbagi menjadi banyak segmentasi. Ada yang menjadi perantau, ada yang menjadi ojek online, dan sisanya juga ada yang masuk ke industri bulu mata dan rambut palsu sih. PNS banyak PNS? Enggak. Okay. Tapi yang pengen jadi itu banyak. Banyak, termasuk kamu ya? Kamu kan sangat ingin mengabdi pada negara kan, pada pemerintah ingin jadi ya. Iya, saya memang saya PNS, Kak. Oh iya, apa Pegawai negeri Skena. BTW Skena kan pada libur dong ya, sekarang lagi kondisi begini. Gimana? Apa yang pasti kalau lihat di TV-TV itu ya artis-artis kan banyak panggung dibatalin apa segala macam. Gimana sih kalau dari lokal tuh gimana? Jadi untuk beberapa band yang aku pegang itu kami berapa jadwal ya ada sekitar dari 5 band itu satu band itu sebenarnya sudah megang 4-5 jadwal manggung. Berarti ada sekitar 20 panggung seharusnya yang bisa di-handle untuk bulan lalu dan bulan ini. Tapi ternyata harus batal dan nilai kerugiannya sih ada di angka 20 jutaan sebenarnya. Totalnya? Itu kamu pribadi nih maksudnya? Enggak lah, itu kan ini dari fee artis itu nilainya dari semua 5 band itu ada sekitar 20 juta yang berarti kami kehilangan sekitar 20 juta rupiah, 20 juta lebih sih sebenarnya, ada di angka 25 sampai 27. 27 juta untuk bulan ini. Jadi dari kehilangan uang sebesar itu otomatis ada beberapa pekerjaan kreatif yang harusnya band lakukan di tahun ini itu jadi batal, kayak misalkan workshop untuk album baru dan lain sebagainya, karena at least band lokal itu kan memang tidak pernah dibayar lebih dari angka 1 juta ya sebenarnya. Oh iya? Kecuali setelah aku pegang, jadi tarif mereka langsung naik. Agak congkak Anda ya? Karena aku kan tidak punya rasa kemanusiaan, jadi tidak bisa dinego. Tidak ada harga teman ya? Jadi harapannya sebenarnya tidak ada harga teman. Jadi sebenarnya bulan depan itu semuanya udah masuk workshop untuk ngerjain materi-materi baru sih. Tapi karena ada ini,
itu jadi batal. Terus untuk beberapa band pendatang baru yang harusnya launching album pun terpaksa batal. Terus ya beberapa pekerjaan produksi seperti CD, terus merchandise juga ada beberapa mulai mundur. And then yang paling penting gigs lokal juga hilang sih, karena dampaknya itu kan langsung kerasa. Merchandise kenapa jadi mundur juga ya? Maksudnya itu kan harusnya nggak terpengaruh dengan pertemuan. Kan libur. Oh, I see. Jadi lebih ke kan produksinya ya? Iya, produksi. Mundur sih, tidak batal tapi mundur. Karena pola komunikasi yang tidak utuh soal virus corona ini, ya orang-orang jadi parno. Ya ada yang memilih untuk libur sementara, terus akhirnya produksi lagi. Ya kan kita tidak pernah, ya kita sebagai kelas menengah mending ya punya akses internet untuk bisa ngelihat dari data, tapi kan yang pekerja sablon ini, kecuali bosnya ya, yang tukang sabunnya kan mereka pada khawatir. Jadi mereka minta ya diliburkan lah untuk memperbaiki kondisi kejiwaan. Biar nggak parno. Tapi justru itu ya sih paling. Kalau di sini justru orang-orang yang nggak buka internet, justru hidupnya itu normal-normal aja, seperti biasa, nggak ada sesuatu yang mencekam buat mereka. Masih berjalan aja semuanya. Ya habit kan, ya kondisinya di mana dulu. Kalau di sini kan orangnya kan ini ya, orang Banyumas itu tipikalnya adalah gampang sekali untuk dalam bahasa Indonesia tuh ya mereka gampang sekali untuk bertegur sapa, ketemu, ngobrol panjang lebar di warung kopi dan lain sebagainya. Ya ciri-ciri menjadi seorang filsuf lah, sering nongkrong di warung kopi dan ngobrol panjang lebar. Yoi. Filsuf atau anak kekinian ya. Atau ya di medium lain, karena mungkin ada yang di sawah dan lain sebagainya. Artinya, ini seperti politik virus corona. Jadi ini sudah jadi obrolan di masyarakat akar rumput, tapi ya dengan pengetahuan yang tidak utuh, karena informasi yang didapat jadi tidak utuh. Jadi terciptalah kekhawatiran sendiri. Kayak misalkan kemarin di sini di Banyumas baru ada penolakan jenazah yang meninggal karena corona. Iya, aku lihat tuh. Itu kan jadi salah satu faktor ketika informasi soal corona jadi tidak utuh. Jadi kita cuma dikasih tahu cara pencegahan si corona, tapi tidak pernah diberitahu bahwa orang yang meninggal dan sudah dibungkus sesuai standar, sesuai prosedur, itu tidak akan menyebarkan penyakit dan lain sebagainya. Kayak gitulah. Ini jadi bahas corona. Iya, padahal aku bukan mau nanya itu. Tadi balik lagi ke apa yang kamu kerjakan lah ya. Tadi kan kalau merchandise mundur, kalau panggung tunda atau batal akhirnya? Kalau di sana kayak apa sih? Maksudnya apakah orang cukup berani untuk tunda dulu sebentar gitu, atau ya udahlah batalin aja daripada merugi gitu? Kalau merugi itu pasti sih ya, maksudnya mau ada corona dan tidak ada corona. Iya. Itu terutama gigs kecil yang dibuat oleh teman-teman penyelenggara acara lokal ya, yang mungkin punya sponsor tapi budgetnya kecil, atau tidak punya sponsor sama sekali, atau acara yang dibuat dengan patungan, dengan kolektif. Itu otomatis langsung bubar, tiarap, karena sponsor juga nggak mau ngeluarin duit karena dari pusat ada himbauan untuk ditunda. Otomatis penyelenggara acara di skala yang kecil itu kan langsung mandek, dan ya mereka nggak punya pemasukan kalau misalkan mereka ternyata adalah dengan mengerjakan acara itu adalah
pemasukan satu-satunya, sama kasusnya kayak anak band kan, yang dia jadi full time musisi, ketika panggungnya hilang ya otomatis mereka kehilangan pemasukan yang cukup besar, karena yang bisa membayar mereka secara masuk akal itu kan acara produk ya. Ini acara produk hilang semua, terus otomatis mereka kehilangan itu yang tadi aku sudah sebut. Mungkin yang bisa mereka lakukan itu adalah menjual merchandise sih. Itu mungkin masih bisa dilakukan. Terus mulai membuat konten-konten digital yang kemudian bisa dimonetize atau bisa mendapatkan sponsor dari situ. Itu lagi mulai aku dan tim rapatkan untuk ya paling tidak bulan ini tidak terlalu jatuh lah secara finansial. Masih ada 1-2 panggung yang masih bisa kita kerjakan meskipun formatnya adalah live streaming. Tapi sama sekali nggak bisa bertahan ya kalau misalkan ditunda gitu. Enggak, kecuali memang kita band yang dibayar puluhan juta, kita masih bisa punya tabungan, kita masih bisa hidup dari tabungan. Tapi ketika kita cuma misal 3.500.000 itu tarif standar yang aku berlakukan. 3.500.000 itu kecil, karena ketika itu dibagi 5 personil, 1 fotografer, 1 kru itu bisa merangkap juga sebagai road manager, terus ditambah 1 lagi seorang soundman, itu cuma dapat 250.000 dari 1 panggung. Dan dalam 1 bulan mereka biasanya ada berapa panggung? 5 tadi ya? 4-5. Tapi untuk dapat UMR kota yang nilainya 1,8 juta itu butuh 8 panggung. UMR-nya pun jauh sekali ya di situ ya dibandingkan iya, dengan 1,8. Ya 1,8. Iya, kalau buatku yang suka jajan vinil dan kaset itu nggak cukup. Vinil dan kaset dan sepatu dan segala macam perintilan nggak penting ya, nggak cukup ya. Perlu jual diri deh. 1,8 itu cuma dapet sepasang sepatu. Itu aja mesti nambah. Gaya hidup Anda berlebihan sekali ya. Kadang 200, kadang 700. Ya karena kita hidup di dunia entertain ya, yang kita pakai juga kan harus ini sesuai dengan nggak kayak itu bercanda. Nah, sepatuku nggak sebanyak dulu. Aku kesel. Tapi gini kan, sebenarnya kalau kita ngelihat misalkan industri kreatif musik lah ya, yang kamu kerjakan. Sebenarnya kalau kita ngelihat antara anak bandnya, terus penyelenggara, misalkan penyelenggara itu kan pasti ada yang kepalanya ya, maksudnya ada yang konseptornya, ada yang eksekutornya kayak stage, orang stage-nya apa segala macam. Itu sebenarnya yang paling terdampak teknisi saat lah. Ini ya teknisi. Yang paling terdampak saat ini tuh sebenarnya yang paling sulit tuh yang mana sih? Maksudnya kayak kalau aku lihat kan kalau anak band masih bisa jual merchandise atau apa gitu. Sebenarnya yang paling di mana-mana yang paling pertama terdampak itu kan buruh rendah ya. Maksudnya di skala hierarki mereka yang ada di titik paling bawah, yang mana mereka bekerja lebih keras tapi gajinya paling sedikit. Teknisi panggung misalkan, tukang orang-orang yang cuma masang sound dari vendor sound ya, yang ada vendor orang yang suka masang-masangin panggung, terus masang-masangin sound ya, mereka yang pertama kali dapet imbas dari dibatalkannya banyak acara. Karena kan mereka hidupnya dari situ. Kalau misalkan vendor sound, aku pikir mereka masih punya tabungan. Ya di mana-mana pemilik modal pasti masih punya tabungan. Ya itu udah prinsip lah. Iya, benar. Iya. Tapi itu, apa yang
Maksudnya kan kalau ngelihat kondisi saat ini ya nggak ada yang bisa dilakukan juga kan. Maksudnya bagaimana caranya untuk bisa tetap bertahan atau saling membantu misalkan tuh seperti apa, nggak bisa juga. Atau sebenarnya ada caranya. Ada. Jadi kami cuma bisa merubah yang tadinya offline menjadi online. Iya, tapi kan itu tidak Yang melibatkan teman-teman yang sebagai iya, itu tidak melibatkan banyak orang kan. Jadi ya paling tidak yang diselamatkan kan ya kalau misalkan mereka adalah pekerja dari vendor sound system atau panggung, ya mereka menjadi tanggung jawab si vendor kan. Kalau misalkan aku sebagai record label kan yang aku selamatkan adalah pertama finansial artis agar si artis ini tetap punya apa cukup uang untuk tetap produksi karya baru yang nilainya nggak mungkin sebesar yang sudah-sudah, tapi paling tidak ini bisa jadi bertahan untuk 500.000 misalkan, itu adalah satu sesi kita rekaman satu lagu sekaligus mixing mastering sih. Ketika masih butuh sewa studio ya, itu adalah nominal yang cukup untuk bisa bikin satu lagu. Tapi ya tidak maksimal karena kan ini pakai hemat. Iya. Pasti akan berbeda juga dengan kondisi biasanya ya. Ini nggak ditanya bandnya apa aja yang aku pegang. Enggak, males. Bandnya apa? Pasti aku tahu salah satunya. Ya nggak? Siapa? Yang apa coba namanya? Gardenia. Ya nggak sih? Ya, Gardenia adalah salah satu. Jadi ya. Tapi aku suka Gardenia, bagus. Nah aku promoin ya, Gardenia bagus. Dia baru ngeluarin single baru loh bulan lalu. Bulan lalu. Mana dong lagu dalam di Spotify kan ada. Iya, maksudnya linknya dikirim dong. Oh iya. Itu lagu dalam bahasa Prancis. Wow, hebat sekali. Betul, diciptakan ketika lagi mabuk-mabukan. Sehingga kami semua ngobrol dalam bahasa Prancis. Wow, itu antara mabuk atau kalian lagi kemasukan setan Prancis kayaknya. If I'm drunk, I can speak in English well. And another language. Hebat ya. Patut dicoba. Terus apa lagi? Bandnya apa lagi? Ada 5, 6, 7, 8 things, 5, 6, 7, 8 things. Terus ada yang Vodka itu adalah pendatang baru. Ya sesuai namanya dia adalah ska. Dia mau rilis single tanggal 4 besok ya berarti. Besok dia baru banget. Baru sebenarnya mereka band lama tapi habit untuk jadi di Purwokerto itu butuh 10 tahun untuk membuat kesadaran kalau mau ngeband harus punya lagu, harus punya album, harus mikir tour dan lain sebagainya. Itu setelah 10 tahun habit itu baru kebangun kan. Makanya ini sebenarnya tahun yang tepat untuk memulai semuanya karena tahun ini bukan diprediksi, sudah tercatat mau ada 13 band yang merilis album. Terus ada yang kemarin ada band post-rock baru launching secara digital EP mereka. Surn namanya, SURN. Besok sudah bisa dinikmati. Besok tanggal 4 sudah bisa dinikmati di kanal digital. Oke. Aku ngangguk-ngangguk percuma ya, nggak ada yang lihat juga. Terus ada solois namanya Zulmu Hasin. Tapi dia sekarang stay-nya di Jakarta. Dia indie pop. Oke, kayaknya patut didengarkan. Iya. Yang paling bisa aku cerna. Oke, aku harus mendengarkan. Itu cocok untuk Teh Guli yang katanya baru ada problem relationship. Enggak. Lagu itu, enggak ya. Tapi si lagunya Zul ini, di EP barunya tuh
dia menceritakan kisah cinta yang lebih dalam dari album sebelumnya sih. Jadi ini bisa jadi relate. Oh, dia sebelumnya juga udah punya album. Di EP. Apa EP EP itu? dan album itu berbeda. Tolong dijelaskan, Pak. EP itu dia sebenarnya kita bisa sebut album musik juga, tapi dia dengan format durasi yang lebih pendek. Jadi mungkin isinya adalah 4 lagu, di bawah 5 Oh, lagu lah, yang oh. durasi, Kayak mini yang kita album gitu ngomongin ya? durasi. Ya, itu mini album. EP Hmm. itu mini album. Oke. Terus Pakai bahasa kalau yang mudah kita dong, sebut, Pak, Bapak ini. oh iya, itu mini album. Aku lupa loh ada bahasa mini album. Saya bukan anak musik, Pak. Ya, ya. Terus Iya, siapa saya lagi? sering Udah, Zul terakhir nih. Siapa lagi? Zul, terus ada gitar itu black metal. Ya pendatang Wow. baru juga tahun ini. Jadi ini agak Gitar random ya, kegelapan. genrenya, apa segala macam. Iya, Dan kamu dulu memanajeri semua. iya, karena di Harkonnen Record kebagian jadi manajer talent sih. Hmm. Jadi selain ngurusin mereka bikin rundown kerja mereka sendiri, aku juga harus nyari panggung buat mereka. Berarti si Hard Corner ini selain mereka juga ada lagi yang lain. Dan manajernya juga ada yang lagi Iya, yang lain. iya, sebenarnya itu kan kesepakatan kalau misalkan Hmm. mau gabung ke ya Harkonnen Record kan tugasnya adalah merilis talent-talent lokal ya Hmm. di Banyumas Raya. Jadi Karsidenan Banyumas. Jadi setiap mereka datang dan pengen merilis karya, kami ada term and condition yang harus kita sepakati di depan. Hmm. Karena ini tidak ada duitnya, takutnya terus jadi ada salah paham. Udah nggak ada duitnya, terus jadi salah paham kan jadi nggak enak. Hmm. Mending kalau ada duitnya kan, ada yang diributkan loh. Salah Itu paham kan juga persoalan nggak tidak ada percuma duit. ya. Iya, salah paham juga kan. Nggak Salah sia-sia paham gitu. kenapa? Gitu. Ini ada royalti 300 juta yang belum dibayar. Nah, itu kan jadi keren. Berarti maksudnya nggak ada uangnya itu maksudnya mereka nggak bayar ke gimana sih? Maksudnya yang nggak Ya, ada Harkonnen uangnya itu Record kan cuma merilis dan mendistribusikan. masa dari Artinya situ nggak ada? produksi selama enggak loh Nggak. dengan loh, gini. Kita pakai eh, cetak CD paling murah itu adalah Rp13.000. Dengan menaikkan harga menjadi lebih dari 10%, kita naikin harga 10%, itu dari 100 CD yang dicetak, rekor itu cuma untung 75.000. Si recordingnya, Iya, rekor labelnya. record labelnya. Wow. Iya, karena tugas kita kan memang cuma mendistribusikan kan. Kecuali kita bekerja sebagai label sekaligus booking agen. Nah, itu yang aku kerjakan sekarang, menjadi bagian dari record label dan booking agen. Booking Jadi agen nanti itu, ada share. Booking agen itu ketika misalkan Teh Guli punya band, hmm, mau ada yang undang, nah lewatnya kami booking agen. Kami hmm, punya daftar band, terus ketika ada penyelenggara acara butuh band, ini ada daftarnya, terus silakan dipilih sendiri materi press kit-nya, mereka pun udah ada semuanya, mau fotonya, terus profile, terus riders-nya mereka, terus beberapa contoh lagu-lagu mereka juga udah ada di situ. tapi gigs di itu suara siapa ya? Ada background. Oh iya. Tapi gigs di Purbalingga atau Purwokerto atau Banyumas Raya ya, itu tuh serame itu nggak sih? Maksudnya sebanyak itu nggak sih panggung-panggung musik? Jadi kalau misalkan kita ngomongin ekosistem musik di Banyumas Raya itu sama halnya kayak gini. Ketika kita mau terkenal, kita harus datang ke Jakarta, di tempat di mana tempat di mana para penyelenggara acara itu tinggal, penyelenggara festival itu ngumpul. Nah, ketika kita hidup di Banyumas Raya, kalau band dari Banjarnegara atau Purbalingga pengen dapat panggung, ya mereka harus ke Purwokerto.
karena pusat acaranya ada di Di Purwokerto. Purwokerto. Iya, di luar acara besar yang itu milik sebuah produk, gigs-gigs kecil itu seminggu sekali ada. Di Purwokerto Ya itu. meskipun, ya dengan jumlah yang terus menurun sih, tapi setiap minggu pasti ada. Jadi di tahun tertentu, di tahun 2015, di mana 14-15 itu puncaknya. Itu kita bisa melihat dalam satu hari itu ada 3 acara yang berbeda. Kenapa menurun? Ini fase 5 tahunan. Jadi setelah 2014 dan 2015 kan kita skena di Purwokerto kan mengalami penurunan yang cukup drastis ya. Di tahun 2017 hampir tidak ada karya yang keluar, hampir tidak ada pendatang baru. Oh, dari si musisinya ini berarti ya? Bukan, sebenarnya bukan permasalahan panggung ya? Iya, tapi memang tidak ada regenerasi ini musik kayak pemusik turun, terus di 2018 mulai ada yang merilis single-single lah ya, lagu-lagu. Terus di 2019 dari awal sampai akhir nih ada sekitar 15 album yang keluar. Tapi itu dari musisi-musisi sebelumnya atau emang orang-orang fresh banget, baru banget? Ada pendatang baru, juga ada orang-orang lama. Mungkin sebagian orang lama sudah menikah dan mengurus keluarga ya mungkin ya. Dan dituntut untuk mencari pekerjaan yang lebih tetap. Mungkin bisa seperti itu, tapi di banyak kasus memang ada yang harus diperbaiki dari band-band di Purwokerto dan sekitarnya ya, terutama soal manajerial. Jadi mereka tidak pernah mau mencari panggung di luar kota kayak gitu. Kalau mereka tidak diundang ya udah main. Berarti mereka nggak main kayak gitu. Atau harus punya kedekatan dengan penyelenggara acara kan berarti biar diundang. Itu yang coba di tahun ini yang mulai coba aku dan Harkono Record lakukan. Itu kenapa di tahun ini sebenarnya aku sudah punya beberapa dealing dengan ruang-ruang di Jakarta, terutama di Jakarta itu ada 3 ruang yang siap menampung satu program yang sedang aku kerjakan. Jadi aku akan tur dengan beberapa band di Purwokerto dan sekitarnya ke kota-kota ini. Gitu. Sampai salah satunya adalah M Block Space. Widih, happening banget kan tuh. Kalau kayak gitu tuh worth it ya untuk, maksudnya setelah musisi dari, kan kita mau bicaranya ini teman-teman dari daerah lah ya, katakanlah jauh dari Jakarta. Artinya kesempatan itu kan memang mau nggak mau harus diakui memang akan lebih banyak di ibu kota sini kan. Nah, ketika mereka sudah punya kesempatan untuk promo, katakanlah ya, mempromosikan dirinya sendiri di Jakarta, apakah kemudian teman-teman musisi dari Banyumas ini hijrah ke Jakarta menjadi musisi tulen di Jakarta, atau sebenarnya itu hanya sekali aja, habis itu tetap berkarya di daerah, atau gimana sih biasanya? Kalau dulu mungkin harus tinggal di Jakarta ya, karena pola komunikasinya mungkin tidak semudah sekarang. Tapi kalau sekarang kan semuanya bisa selesai dari aplikasi tatap muka online kayak gini, terus dari telepon atau chat itu kan bisa, dari chatting itu kan bisa selesai kan. Jadi kemungkinan untuk tinggal dan stay di Jakarta, kecuali ya ada beberapa band yang mereka adalah mahasiswa yang rumahnya asli mereka berasal dari Jakarta kan. Itu ketika mereka lulus otomatis akan balik lagi ke sana. Itu akan beda cerita dengan yang mereka asli dari Purwokerto atau dari daerah sekitarnya. Tapi dengan teknologi ini itu jadi tidak perlu pindah ke Jakarta. Yang penting kita punya, sebenarnya
punya metode promosi yang tepat aja, kayak misalkan mulai ngejar media agar mau memuat press release mereka kan, terus memuat karya-karya mereka, terus apalagi sudah ada layanan streaming yang orang juga tidak terbatas untuk punya pendengar dari manapun, sehingga ketika ternyata demand-nya besar di Jakarta, kenapa tidak undang dari band Prokerto untuk main di Jakarta gitu. Nah itu yang kenapa aku memunculkan program ini dengan M-Blocks. Dengan M-Block, ya salah satunya adalah itu. Kita cari pendengar dulu, yang mana beberapa invitation itu adalah penyelenggara festival. Nah, ya kalau mereka tertarik, mereka bisa mengundang ke festivalnya mereka kan. Terus bulan apa? Berarti bulan Februari lah ya, yang itu bertepatan dengan Februari atau awal Maret ya? Kayaknya awal Maret deh. Awal Maret pokoknya bertepatan dengan ujian CPNS. Jadi aku kan ke Jakarta. Yang kamu nggak ketemu aku itu. Enggak, memang bertepatan dengan ujian CPNS, tapi aku nggak ujian. Tapi aku memang kebetulan. Iya. Apa sih? Aku menawarkan ke beberapa space program ini. Bisa nggak sih ruangan ini menampung band-band dari Banyumas Raya kayak gitu. Setelah ngobrol ternyata bisa, terus ini yang lagi aku lakukan adalah mulai menulis apa yang harus ditulis, mengerjakan apa yang harus dikerjakan, karena ini akan jadi acara yang panjang kan. Kami harus punya press con di sini, harus punya road to-nya, harus ada pengumpulan dana, terus di Jakarta juga nanti ada press con lagi, yang mana ini adalah bentuk kerjasama CM Blocks dengan musisi-musisi dari Banyumas Raya kayak gitu. Nah, Selain itu, dengan PD-nya ngemail beberapa festival besar di Indonesia, kira-kira ada kurasi nggak ya yang bisa kami band-band dari Banyumas ikuti kayak gitu, yang udah membalas sih baru sinkronize dan waduh, sudah mantap. mulai ke tahap kurasi. Mantap, mantap. Yang aku nggak tahu lolos atau tidak. Ya usaha aja Karena dulu belum kan. ada email masuk. Ya, yang penting ada usaha itu dulu, yang itu tidak pernah dilakukan selama ini sebenarnya. Nah, itu maksudku, apakah teman-teman musisi di sana itu memang nggak punya, gimana ya? Maksudnya, pertama, apakah emang nggak punya ambisi untuk mengejar hal itu? Ya, misalkan, oh, kita harus ngejar nih ke Jakarta, misalkan. Karena gigs itu paling banyak dan paling menjanjikan lah dalam tanda kutip di sana, misalkan. Atau sebenarnya dalam pandangan mereka, saat ini, terutama, atau dari dulu-dulunya tuh merasa, nggak perlulah kita, cukuplah kita itu di sini aja. Gimana sih maksudnya? Atau memang persaingannya sulit juga gitu? Yang sebenarnya aku kejar dari program pergi ke Jakarta itu kan sebenarnya melatih mental si band-band lokal ini kan. Mereka siap nggak bersaing di level nasional atau tidak itu dulu. Jadi aku tidak berpikir ketika acaranya kan tiketing, aku tidak berpikir ini akan balik modal atau tidak, karena kami sudah terbiasa mengeluarkan jutaan hingga puluhan juta untuk acara-acara macam ini kan. Iya, tur albumnya Gardenia terakhir itu minus sekian puluh juta sih sebenarnya. Wow. Karena tidak ada sponsor dan lain sebagainya. Itu dari kantong pribadi. Di duitku sih. Itu duit menikah sih, tabungan untuk menikah ya udah. Wah, bukannya tabungan menikah habis untuk sesuatu yang tidak bermanfaat? Ya, memang ini bermanfaat. Loh, ini uang, kan? Setidaknya lebih berfaedah daripada sensor ya. Ya sudah terbiasa untuk itulah. Maksudnya nggak cuma Gardenia, ada band-band lain yang juga menunggu antrian untuk tur album kan. Jadi ya sebenarnya mental sih, tapi secara kualitas aku berani bertarung sih dengan band-band yang sudah aku kurasi. Band-band yang sudah Harkonnen Record kurasi itu bisa manggung di Jakarta atau di kota lain gitu.
Bahkan kami berencana untuk tur Asia Tenggara sih dengan band pendatang baru. Salah satu band pendatang baru si Suren ini. Tahun ini kami mau tur Asia Tenggara. Woi, mantap sekali. Terus modal sendiri juga Iya, tuh? Wah, banyak uang si ya. Gardenia udah pengen tur Eropa. Waduh. Itu seriusan. Iya, itu achievement tahun ini. Tapi untuk Itu biayanya gimana? Biaya turnya. ya itu makanya itu yang sedang dipikirkan. Jadi 1 tahun ini, itu semuanya akan terjadi di akhir tahun. Apakah duitnya cukup atau tidak kayak gitu. Ketika memang duitnya tidak cukup, kita turunin levelnya. Jadi yang harusnya tur Asia misalkan karena duitnya tidak Jadi cukup, jadi Jawa turnya Asia Barat gitu Tenggara. ya. Asia Tenggara terus ternyata nggak bisa, berarti cuma dipilih berapa negara aja kayak gitu. Yang penting kan Asia Tenggara. Jadi tinggal nego tempat aja. Terus misalkan Gardenia ternyata tidak bisa tur Eropa, ya turun. Tapi Mungkin kalau kayak akan gitu, ada di Eropa, di satu itu negara. udah ngelihat ini nggak sih? Maksudnya rencana kayak gitu tuh memang udah ngelihat, oh kayaknya memang ada pendengar Gardenia nih di negara-negara ini sehingga memotivasi untuk pergi, atau justru oh kita harus perdengarkan ke orang-orang yang belum tahu gitu. Biasanya gimana? Kalau yang namanya tour itu kan kita selalu percaya bahwa kita tidak punya pendengar. Itu makanya Gitu kenapa ada ya. tour album. Iya, jadi itu adalah salah satu proses kita dapat pendengar. Selain memang ada layanan streaming kayak gitu. Tapi gimana orang mau, ya misalkan Teh Guli deh, memang kalau aku nggak ngasih tahu, nggak ngirim link albumnya Gardenia di Spotify, memang tahu ada band bernama Gardenia? Enggak. Enggak kan? Ya, Itu ya namanya. aku nggak mungkin lah ya. Nah, setelah mendengarkan lagunya, otomatis kan kita harus mendengar live performnya. Mereka worth it atau tidak untuk diundang ke acara. Ya, kayak gitu. Jadi memang ini proses yang harus dilalui, promosi secara digital juga secara offline. Karena kan ada orang yang, jadi segmentasi pendengar musik itu kan sangat banyak ya. Ada mereka yang cuma cukup mendengarkan dari layanan streaming, ada mereka yang memang harus punya rilisan fisiknya, harus punya merchandise-nya juga. Dan ada mereka juga yang pengen nonton live-nya, pengen nyanyi bersama dan lain sebagainya. Itu kan market pasar yang berbeda. Tapi juga ada orang yang tiga-tiganya mereka ambil, mendengarkan layanan streamingnya juga, terus punya rilisan fisiknya juga, terus juga menjadi penonton konsernya mereka. Mereka yang punya duit dan mendukung industri musik. Berat juga ya untuk mempertahankan industri musik di lokal ya. Iya, apalagi di tengah, kita balik lagi ya, apalagi di tengah gencatan pandemi ini ya, calon mertua makin tidak percaya karena makin pontang-panting. Iya. Jangan-jangan orang nanti berhenti jadi musisi semua. Jadi kami harus berpikir untuk mendapatkan cuan-cuan dari tempat lain. Misalkan, selain manggung dan menjual merchandise, aku lagi coba nego ke beberapa produk untuk sponsorin mereka. Untuk apa? Apa yang Untuk ditawarkan? nge-branding mereka. Ya, apa yang aku tawarkan rahasia dong, nanti banyak yang niru. Oh, oke. Jadi Tapi, apa gun? Kan aku wawancara. Gimana sih? oh iya. Ya, itu ada inilah, ada exposure, ada nilai-nilai yang jadi penawaran dan itu hampir disepakati oleh beberapa produk. Tapi tetap di dalam bidang musik dong penawarannya. Enggak, ada beberapa yang itu adalah fashion dan minuman. Sangat kamu sekali ya. Karena jejaringku kan jejaring yang kayak gitu. Oke, kita coba untuk ya kayak selebgram gitulah, dapat endorsement setiap postingan dan lain sebagainya.
I see, I Ya, see. daripada artinya kemudian dari kita jauh lebih mending daripada yang cuma foto dengan produk aja kan. Kita bisa mempaketkan itu dengan video live perform dan lain sebagainya. Makanya nilainya jadi lebih tinggi. Iya, iya, iya. Karena itu satu-satunya yang bisa dilakukan ya sekarang lewat online segala macam. Begitu. Ya bahkan unit usaha kami, ya kami kan juga membuat koperasi ya, namanya koperasi kegelapan. Itu juga mandek kan. Beberapa unit bisnisnya terpaksa dihentikan sementara. Itu koperasi untuk musisi, untuk orang-orang yang bergerak di bidang musik? Pelaku industri kreatif sebenarnya. Tapi karena background-nya adalah orang yang ada di dunia musik, jadi yang sejauh ini yang dibiayai adalah proyek-proyek musik. Nah, si Suren ini adalah band pertama yang menikmati dana koperasi. Nah, jadi dia akan sudah menggunakan banyak. duit koperasi tidak banyak, tapi itu cukup untuk bikin acara. Enggak gede-gede amat. Ya patungan apa iuran bulanannya kan cuma berapa lah. Ya keuangan kan menyesuaikan dengan keuangan band. Apalagi dalam pelaku kondisi industri ini. musik. Ya itu juga mandek. Sebenarnya ini bisa jadi jawaban. Tapi aku ini deh, apa ya, maksudnya kalau ngelihat kondisi kayak gini ya, sebenarnya kan ada atau tidak pun wabah corona ini, sebenarnya kan industri kreatif di daerah, terutama musik lah katakanlah, itu kan emang agak berat ya, maksudnya agak pontang-panting lah ngejarnya gitu untuk mencapai entah itu exposure atau katakanlah penghasilan, itu kan emang jauh sekali gapnya. Nah, kalau kamu sebagai orang yang emang terlibat di dunia itu, kamu melihat ini secara sistem nih ya, sistem besar, itu tuh ada yang salah nggak sih atau ada yang bisa dilakukan nggak sih sebenarnya memperbaiki sistem supaya hal-hal kayak gini tuh sebenarnya bisa diminimalisasi gitu. Berat banget sih pertanyaannya. Iya, sebenarnya ini tidak cuma harus diperjuangkan sama musisi aja. Aku memang di kepalaku plan jangka panjang adalah membuat sebuah asosiasi musisi ya, di mana salah satunya adalah memperjuangkan harga standar musisi di Banyumas Raya itu berapa sih sebenarnya. Aku udah pernah menghitung itu dan ketemulah nilainya dengan pembagian. Ya, salah satunya adalah 3,5 itu baru perhitungan standar aja, ngejar UMR. Tapi kan aku harus memikirkan soal saving money, terus perawatan alat dan lain sebagainya yang nilainya jauh akan jadi naik kan. Tapi ketika cuma band aja yang melakukan itu dan tidak semuanya, jadi di Banyumas itu ada banyak sekali band, tapi jumlah panggungnya itu kecil, jumlah panggungnya itu sedikit. Jadi yang dilakukan selama ini yang terjadi adalah rebutan panggung dengan membanting harganya mereka sendiri. Jadi yang terjadi adalah band selalu dibayar di angka 500.000. Iya. Karena Cuma yang penting 300 sampai panggung. 500.000. Itu aja terus selama bertahun-tahun. 500.000 untuk 5 orang cuma dapat berapa? Jadi itu kenapa banyak band yang tidak bisa bertahan. Kenapa? Suara aku delay ya? Iya. Enggak, tadi aku tanya 500.000 kan? 500.000 terus dibagi 5 orang untuk musisi, belum krunya, itu dapat berapa ya by the way? Itu udah, kalau dibayar 500.000 tuh udah jangan ngomongin kru. Tapi band itu nge-set sendiri. Jadi mereka ya udah tanpa kru aja gitu ya, cuma buat mereka doang. Iya, tapi 500.000 itu kan cuma untuk ongkos latihan. Nah itu maksudku, dan
Dan juga kan 500.000 itu nggak setiap hari, ngerti nggak sih? Paling sebulan itu kan cuma Iya, berapa? bisa Kalau kita sebulan hitung, 1-2 kali. iya kalau kita hitung perkalian kan sebenarnya nih ya, ini tuh apa ya? Bukan pekerjaan yang menjanjikan uang dong. Ya, tidak bisa Menjanjikan. diandalkan untuk menghidupi keluarga. Tidak bisa dijual kepada calon mertua. Ya nggak sih? Makanya kamu ditolak mertua kan? Ekspresi kamu. Koneksinya jelek banget sih. Aduh, untung nggak kedengeran kan? Iya. Kedengeran nggak? Ya, indikatornya merah loh. Hah? Enggak, delay nih. Tadi tuh Ih, delay. Dimatiin aja coba videonya. Biar cuma suara aja. gimana nih? Oh, sebentar. Nah, coba ngomong. Terus kamu tetap ada videonya? Ini aku mau Sebentar. matiin. Nah, Coba, masih delay kah? enggak, maksudnya ini udah lumayan. Terus, aduh foto profilku jelek lagi. Nggak ada, di sini cuma tulisan doang. Oh, bagus lah. Emang Sebenarnya ada fotoku tuh member JKT48. astaga. Tolong, mengapa, oh mengapa? Terus salah satu pos-pos yang menghabiskan uangku adalah Ih, merchandise-nya, official merchandise-nya JKT48. oke, aku tidak akan komen. Tadi sampai mana? Nah, tadi tuh aku bilang, berarti ini tuh kan sebenarnya pekerjaan sebagai musisi itu sebenarnya tidak cukup menjanjikan dan tidak cukup Iya, bisa diandalkan untuk apa ya, menghidupi keluarga dan iya. menjualnya kepada calon mertua. Makanya kamu ditolak mertua kan? 2 kali. 2 kali pula. Yang kedua sih itu kebodohan sih menurutku. Kebodohannya sih apa kebodohanku ya? Kebodohan pula. Perlu kita bahas gak nih kehidupan pribadi? Siapa tahu orangnya denger kan? Iya, iya. Enggak, jangan. Iya ya, gimana? Gimana menurut kamu? Kenapa? Maksudnya gimana ya? Enggak Maksudnya lah. enggak lah apa? Iya, iya, tahu, tahu, tahu. Iya gimana? Maksudnya Iya, maksudnya itu kan menyikapinya gimana? bukan cuma tugasnya seorang musisi penyelenggara acara yang mengaku mereka mensupport musisi lokal, mereka juga harus mulai membenahi diri kan. Kalau ternyata memang budgetnya adalah 1,5 juta untuk band lokal, kenapa memaksa mengundang Tiga tiga artis band. lokal gitu? Kenapa nggak cuma satu aja? Mereka mainnya jadi full pack 45 menit, 30 sampai 45 menit. Jadi si band si rundown acara juga tidak terlalu padat, terus juga si band lokal juga jadi punya pendengar yang utuh kan, jadi mereka nggak cuma sekelebat didengar. Bisa jadi ternyata si band lokal ini jadi punya pendengar, wah ternyata lagunya bagus-bagus ya gitu. Tapi mungkin yang Kayaknya. nontonnya jadi cuma sedikit, jadi segmented si satu band itu doang gitu. Iya Ya nggak kan, sih? tapi kan ini kita lagi berbicara ketika ada penampil dari nasional kan, Oh. penampil band besar, tapi dalam skup band kecil juga, acara-acara lokal juga ini mesti harus diperbaiki. Kita mesti duduk bareng. Kalau misalkan ternyata sponsor cuma bisa ngasih, ya misalkan sponsor ngasihnya 7,5 juta harus bikin acara dan ternyata itu tidak cukup, ya kita harus bilang ini nggak cukup kalau mau bikin acara band lokal. Kita harus mulai berpikir bahwa kita tidak bisa terus membayar band lokal di angka 500.000 terus. Kalau misalkan ternyata membutuhkan penonton untuk membeli tiket, ya kita coba perbaiki dulu cara
cara mendengarkan si penonton ini, penonton juga tidak pernah diberikan kesempatan untuk mendengarkan band lokal secara utuh, gimana mereka mau menyukai lagu-lagunya. Terus juga gempuran-gempuran cara marketing band juga mulai harus diperbaiki ya. Jadi ini memang jadi tugas kita semua, baik itu ya yang ada di ekosistem inilah ya, si penyelenggara acara, terus si talentnya juga, terus juga media mainstream lokal juga harus mulai punya fokus yang lebih untuk meliput ini kan, talenta-talenta lokal. Terus apalagi kita tidak pernah didukung oleh peraturan daerah. Peraturan daerah tidak ada yang pernah mendukung talenta lokal untuk ya pemerintah daerah aja lebih suka memanggil artis nasional daripada artis lokal kan. Kayak rela membayar puluhan juta untuk mendapatkan band dari Jakarta gitu daripada membayar sekian juta tapi band lokal. Menghidupkan band lokal. Itu aja mereka itu yang itu jangka panjang yang sedang aku bicarakan dengan beberapa teman sih untuk mendukung adanya paling tidak peraturan bupati lah. Jadi ketika dinas membuat acara ya udah pakai band lokal aja gitu. Iya. Ya kamu kan aktivis nih ya. Aktivis kan. Suka sekali menggerakkan manusia gitu kan untuk mencapai sesuatu yang sifatnya perlawanan makanya kan yang gitu. dikejar bikin asosiasi. Sudah kuduga. Iya, maksudnya itu memang harus dimulai sih ke arah sana ya. Karena dan terlebih ya kami sudah mulai berpikir untuk mencari panggung di luar kota aja sih daripada tidak ada kejelasan. Tapi bukannya kosnya jadi lebih besar kalau ke luar kota? Itu namanya kerjasama. Jadi semuanya bisa selesai dengan email. Itu kan jejaring-jejaring lama yang mulai dihubungi lagi, mulai membicarakan sesuatu yang lebih serius. Iya, tapi kan untuk memboyong musisinya ke luar kotanya itu sendiri juga kan memang butuh kos dong. Itu kenapa yang dikejar adalah acara besar. Karena jadi bayarannya kosnya besar. Sudah ditanggung sama si festival, iya. Iya. Aku hampir ini juga sama Ruang Rupa sebenarnya. Ruang Rupa. Sudah mulai ada obrolan lah. Ruang Rupa tuh IKJ. Mana sih? Ya, isinya anak-anak IKJ dulu. Iya kan? Iya. Terus? Kayak gitu lah. Mesti mulai berpikir ke capaian yang lebih besar. Tapi kenapa sih kamu memilih jalur ini? Asik. Jalan ninjamu. Oh iya, daripada menjadi PNS ya? Iya, karena kan sudah jelas kamu ditolak mertua 2 kali. Kenapa kamu tidak beralih dari kerjaan ini? Apa sih yang kamu cari? Nggak mungkin kamu mau bilang panggilan jiwa tuh nggak mungkin. Ini mau dijawab secara jujur atau bercanda? Ya, jujur dong, gimana sih? Oh iya. Sebenarnya kan ini apa yang aku lakukan selama 10 tahun ini kan adalah sebuah batu loncatan ya. Mungkin aku tidak akan dapat duit dari Harmon Record, dari rekod lokal ini. Tapi dari sini aku berangkat mengerjakan acara-acara yang lebih profesional yang sudah pernah aku lakukan kan sebelum-sebelumnya, mulai memegang pameran dan lain sebagainya. Dan harusnya tahun ini aku berprofesi sebagai kurator. Jadi ada beberapa ada pameran dan acara musik yang aku bertugas untuk memilih talentanya, talent siapa saja yang akan manggung. Terus di sebuah pameran seni aku mulai berpikir untuk karya ini cocok dengan isu yang dibawa. Aku tidak membedah sebuah karya seni dalam konteks ininya ya, estetika, karena aku kan tidak punya
Basic itu. ilmu pengetahuan. Ya, basic itu karena kuliahku juga apa gitu. Tapi soal kecocokan dengan isu, aku bisa melakukan itu. Jadi yang mau kamu Jadi kejar jangan, apa? hidup yang penuh kebebasan mungkin ya. Asik. Oke, kamu masih akan ditolak mertua kira-kira 5 kali lagi lah. Nah, tapi basic finansial kan mulai kerasa sih kalau di tahun-tahun ini. Ini mulai dipercaya untuk jadi, sebenarnya ada satu acara juga kan di Purwokerto ya. Kami dari Harpona Record dipercaya untuk memilih siapa saja yang akan, talenta lokal yang akan manggung di situ. Termasuk salah satu caranya untuk memenuhi kebutuhan finansial adalah mendirikan koperasi serta unit bisnisnya kan. Iya. Gitu. Berapa sih anggotanya koperasinya sekarang? Ada di angka 50-an lah. Wah, lumayan dong masih ya. Masih kecil ini masih terus tumbuh. Banyak loh daripada koperasi kamu yang cuma 4 orang itu. Startup itu. Aduh. Nah, aku udah nggak di situ. Iya. Ya nggak boleh ngomongin ya, nggak boleh ngomongin mantan dong. Iya. Kalau misalkan ya, ini kan kita kita tetap berusaha optimis ya, berdoa juga supaya kondisi ini segera berlalu, semuanya bisa kembali normal, pekerjaan juga bisa dilakukan lagi, semua bisa happy lagi dan tidak banyak korban lagi. Tapi aku kan baru baca berita juga ya, tadi juga dapat informasi katanya ada beberapa prediksi yang memperkirakan kondisi ini mungkin akan berlanjut terus sampai setelah Lebaran, sampai bulan-bulan berikutnya. Iya. Kalau dari segi dunia industri musik atau industri kreatif, kalau kondisi ini terus berlanjut, gimana? Apa yang resiko terburuknya? Ya pemusik tidak punya panggung, kecuali kita mulai berinovasi untuk mengarah ke online streaming kan. Itu kan yang lagi dicoba dilakukan. Bulan ini kami akan mencoba 1 kali streaming gigs, ya bikin acara musik tapi streaming, tapi cuma ada 1 pengisi acara kayak gitu. Ya, artinya harus mengejar sponsor. Online. Iyalah, tetap. Tiketing juga kan mulai ada, kayak Zoom ini kan sebenarnya orang yang membayar kan bisa dapat invitation kan, jadi ininya tertutup. Kayak gitulah. Ya tetap akan banyak celah, tapi ya kalau tidak dicoba kita tidak akan pernah tahu. Toh misalkan ternyata memang tidak, akhirnya si pandemik ini berakhir kan kita jadi punya pengalaman mengerjakan benar. acara musik dalam format online. Tapi kalau kita berpikir dalam kondisi yang paling, sebenarnya yang berbahaya itu kan bukan corona ya, tapi penanganan pemerintah. Tolong sisi aktivisnya jangan dulu dikeluarkan. Nanti saya terpancing. Di dalam kondisi, kita tidak pernah berpikir kondisi paling buruk loh, kita semua terjangkit dan tinggal menunggu kematian. Aku memberikan untuk itu. Terus? Jadi aku lagi memilih soundtrack pengantar kematian akibat kena corona paling oke. Aduh. Iya. Mungkin itu salah satu persiapan yang bisa kamu lakukan sebagai seorang musisi juga ya. Jadi paling tidak kematianku keren lah, diiringi dengan lagu-lagu yang bagus. Tapi kamu di kuburnya juga nggak ada yang nganter. Ditolak lagi sama warga. Ini kan dalam kondisi paling buruk. Kondisi paling buruk itu semua orang terjangkit. Oh iya benar. Ya dan juga. Sudah tidak punya harapan untuk sembuh kan. Iya. Ya. Aku jadi takut. Ya yang paling penting itu kan investasi terus berjalan. Rakyat mati juga mana mungkin negara peduli. Iya benar.
Justru Wah, dengan banyak yang mati karena corona kan tanggungan pemerintah jadi makin sedikit. kayaknya aku akan edit bagian ini. Nggak lucu nanti aku di-ban. Pendengarnya cuma di sebelah saja di-ban. Kalau Ya gitu, tapi ya apa? gimana? Ya tapi yang sedang dicoba kan merubah offline menjadi online itu aja. Iya, karena emang secara teknologi juga kan sekarang memang mengarah ke sana kan. Ya sudah cukup memungkinkan lah. Si Synchronize juga berpikir untuk Sinkronis festivalnya bulan tetap apa ada ya? tapi Oktober Oh, Oktober. 456. Oke, oke. Iya, di si Ucup juga sebagai penyelenggara juga mulai berpikir untuk merubah festivalnya menjadi online. Begitu orang-orang yang udah beli tiket mereka akan tetap akan dapat akses kan untuk nonton pertunjukannya. Tapi memang kurang seru Tinggal. juga sih kali kalau nonton panggung sebesar itu terus cuma di rumah sendirian gitu, nggak seru sih menurut aku. Kalau aku sih Ya, suka ya, sebagai orang yang tidak suka terhimpit keramaian nonton konser itu aku suka banget kalau zamannya sekarang lagi pada live perform di media sosialnya aku suka banget karena menurutku aku jadi nggak harus berdesakan sama orang. Tapi kan orang-orang yang sukanya ya, nonton panggung memang memang sukanya itu adalah ketika adrenalin dia di lokasi berdekatan sama orang terus teriak-teriak dan lain sebagainya ya kan justru keriaan orang iya mungkin kan itu akan berbeda. akan segmentasinya mungkin akan berbeda juga orang penontonnya. Tapi ya tetap ada Tetap akan penonton ada lah. penikmatnya. Ya Benar. si performer kan jadi dituntut untuk ini kan punya Kreativitas tinggi. kreativitas ketika harus dipaksa tampil dalam format online. Iya, iya. Mungkin green screen atau apa kan itu jadi sebuah teknologi yang akan jadi umum. Tapi ya meskipun si pandemik ini akan berakhir ya, tapi ke depan mungkin acara-acara online apa acara-acara live streaming Tetap lanjut itu kayaknya perform ya. akan jadi salah satu platform yang Iya, bisa iya. terus dipertahankan. Aku sih bahagia. Makanya kalau terus ternyata kita tidak mencoba nanti jadi ketinggalan kan. Iya, iya. Memang Ya aku harus. juga dipaksa untuk melakukan ini karena ada beberapa produk yang minta. Artinya kan musisi-musisi yang ada di daerah pun sebenarnya bisa bersaing harusnya dong dengan kesempatan yang Iya, sama gitu. Ya nggak sih? Karena bisa betul. dilihat semua orang juga. Tinggal bagaimana mempromosikan itu kan, Ya, memperlihatkan kepada semua orang. betul. Makanya ini lagi dipikirkan setelah teknis streamingnya bisa, cara menjualnya tuh harus gimana? Itu kan juga harus dipikirin. Iya, iya, Itu iya. harus dipikirkan lagi. Makanya tugasnya tidak selesai di minggu ini lagi belajar teknisnya. Nah, minggu depan harus gimana mau jualnya mau gimana karena kita kan hubungannya sama sponsorship kan. Mereka Iya. butuh beberapa Ada beberapa syarat persyaratan agar berapa banyak penonton? ya salah satunya itu. Terus produk ada di sebelah mana itu kan harus Iya, iya. ditapatin juga kan. Eh, Ini musisi di sana dia masih akhirnya rilisan fisik nggak sih? ya semuanya masih ada rilisan fisik. Oh, masih ya? Iya. Cuman nih jadi tidak sebanyak dulu. Kalau sekarang paling ya maksimal ada di angka 200 lah. Si Gardenia aja sebenarnya karena aku tidak ikut proses ini. Jadi aku ketemu Gardenia itu kan pas lagi mereka launching album. Ternyata mereka cetak 500 kaset. Dan itu Dan sangat masih ada banyak. separuhnya. Hmm. Iya itu banyak banget. Iya, iya. Harusnya ada di angka 200 aja. Tapi nggak apa-apa. Jadi mereka selalu punya modal untuk setiap
pergi kemana mereka masih selalu punya modal album pertama meskipun lagi ngerjain album kedua juga. Ya. Modal uang juga harus besar dong ya. Ya harapanku sih band-band yang ini ya mulai jadi kesalahan bukan kesalahan sih yang tidak pernah dilakukan band-band terdahulu kan tidak pernah approach aku untuk ngurusin mereka jadi mereka selalu stay di angka 500.000. Iya. Coba band-band yang sekarang gue pegang nilainya fantastis. Tapi itu kalau Karena panggung tuh ada tiketing nggak sih kalau di sana? Kalau misalnya kalian manggung itu? ya tergantung si penyelenggara acara, kadang ada yang tiket, kadang ada yang enggak. Nah, maksud Toh aku juga tiket juga tidak, tiket itu kan ini ya, kecuali sebenarnya tiket juga kan cuma kalau asal si aja ya. produk bikin acara dan itu tiketing ya, itu kan itu bonus lah. Mereka kan memang punya duit ide untuk jadi marketing. Cuma teman-teman di skup yang lebih kecil kan mereka bertahan dengan uang dari tiket kan, dari tiketing. Yang paling tiket juga tidak banyak yang beli. Makanya lagi mulai dirubah metodenya. Kalau ternyata memang tiket nggak bisa, kita mendorong dari unit yang lain. Kayak misalkan bulan April ini kan ada perayaan Record Store Day ya. Perayaan untuk orang-orang dan musisi-musisi yang masih ngeluarin rilisan fisik. Ini adalah waktunya untuk menghabiskan uang untuk membeli CD, kaset, dan video. Wow. Jadi ketika aku akan dan teman-teman mencoba di perayaan Record Store Day itu ada tiketing, tapi tidak dalam bentuk tiket. Jadi kalau kamu mau masuk dengan, kan kalau misalkan mau masuk pakai merchandise band lokal ya silakan masuk aja gratis. Tapi ketika tidak menggunakan itu, diarahkan untuk membeli rilisan fisiknya mereka. Nah kalau sudah beli boleh masuk, tapi kalau memang tidak mau membeli dan tidak menggunakan merchandise band lokal ya udah bayar tiket 50.000. Tiketnya mahal. Karena yang dikejar itu kan sekarang lebih ke produksi. Jadi aku nggak ngejar tiket, ngejarnya ke mendorong ke teman-teman band ini lebih gencar produksi merchandise-nya. Karena akhir tahun mau launching toko kan kayaknya. Siapa? Koperasi Kegelapan tuh udah mau punya space. Wah, hebat sekali. Iyalah. Harapannya Keren. Ya, semoga lah ya. Iya. Jadi di situ nanti selain ada coffee shop lah ya, standar. Biar senja kopi rindu. Sebenarnya aku bilang coffee shop itu hanya biar orang kebayang aja sih, tapi menunya kan sebenarnya menu yang akan dijual adalah pertama alkohol. Aduh. Karena itu paling cepat. Oke. And then kami pengen punya co-working space juga, terus ada studio, ada tempat nginep, ada kamar untuk yang bisa disewa misalkan band lagi tur ke Purwokerto, terus butuh tempat nginep ya bisa langsung sewa di situ aja. Jadi kami lagi dalam rangka mau memonopoli pasar. Asik, biar kayak nih gitu ya. Sensor. Iya, jadi kan orang tidak punya pilihan. Ya kamu si penyelenggara acara bisa menemukan talent dengan harga 500.000, tapi kualitasnya kan ya segitu. Jadi kami punya grade 1, 2, 3. Jadi grade 1 harganya sekian, terus karyanya mereka seperti ini, grade 2 kayak gini ya. Kami punya klasifikasi itulah sekarang. Jadi tinggal dipilih aja mana yang sesuai dengan budget. Iya. Ya artinya semua. Aku tuh jadi nggak lucu ya. Iya emang. Serius banget. Malah jadi serius. Harusnya aku lucu loh. Tapi biasanya juga kamu nggak lucu kok. Kamu tuh ngeselin. Oh iya. Iya, kamu. Nah ini karena wawancara pertama tidak bertatap muka sih secara langsung. Iya benar. Jadi ekspresinya tertahan.
Dan temanya serius. Terus dalam Coba kamu tema curhat iya, deh. terus dalam keadaan sober. Oh iya ya. Justru menjadi sangat Ketika all out. Iya, Aduh, jadi menjadi sober tuh menjadi aku yang sebenarnya seserius ini jadi kalau ngomong. Iya. Entahlah aku selama ini ngobrol sama kamu yang seperti apa ya. Itu kan beda tema juga sih. Tema juga Beda. berpengaruh. Ya nanti kita berikutnya kita coba cari tema lain buat ngobrol lagi ya. Kayaknya lumayan seru juga lewat online gini. Iya. Atau bisa Sesama dilakukan juga Pisces sebenarnya. sama Pisces memang langsung ngeklik apa yang harus diobrolin sih. Iya, tapi memang harus ada tema kalau enggak berbahaya. Aduh. Ini karena temanya penting dan cukup menarik aja, jadinya on the track. Loh, tapi beberapa video callku terakhir tuh ya karena Pisces punya kemampuan untuk menampung cerita orang ya. Jadi aku mau buka layanan curhat aja kayak 1 minggu bisa iya, dua benar-benar. orang. Tapi bener deh, masa-masa social distancing gini, memang akhirnya tuh jadi lebih sering menelpon orang. Entah itu emang meeting, atau emang ya obrolan-obrolan nggak penting aja gitu. Tiba-tiba temen yang tadinya, aduh susah banget, tiba-tiba video call gitu. Mungkin karena hype juga ya, orang-orang kan video call. Ini dalam rangka nyindir ini? Enggak, kamu kan emang sering video call ke aku. Oh iya. Kamu dalam kan kondisi tertentu. Kamu kan susahnya tuh ditemuin secara langsung. Kalau online kan kamu mudah. Oh iya. Kalau ketemu langsung kan kamu banyak alasan ya, apalagi kalau punya pacar. Padahal ngelewatin tuh rumah aku. Tapi lurus aja gitu. Wah, itu sungguh keterlaluan. Ya, next time aku akan mampir lah. Tenang aja. Ya, aku anaknya berlatih untuk tidak berharap kok. Tenang aja. Kepada sesama manusia. Iya. Nah, berharaplah pada Tuhan. Orang-orang yang tidak berharap pada manusia itu biasanya mereka punya pengalaman tersakiti yang cukup parah. Oke, kita sudahi saja pembahasannya. Ini sebenarnya ini tema yang sesungguhnya ini. Baru mulai di 1 jam kemudian. By the way, kok ini kita 1 jam lebih ya? Ya nggak sih? Ya, nggak apa-apa lah. Nggak mati, ternyata. Mungkin ini lagi baik aja. Iya, mungkin tahu ya, lah. Kayak Pornhub kan akhirnya membuka akses seluas-luasnya untuk orang-orang yang bertahan di rumah kan. Mungkin Zoom juga yang harusnya 40 menit, ya udahlah dibiarin. Mungkin ini saatnya dia membuka hatinya seluas-luasnya dong ya. Karena kan emang ini lagi masa. Siapa? Ya siapa aja lah pokoknya. Waduh, aku tidak sedang dalam rencana membuat relationship nih. Asik. Kenapa trauma ya atas kebodohan? Perlu aku ceritakan nggak kebodohan? Salah satunya. Jangan dong. Nanti mungkin ya di segmen yang lain kita akan menceritakan kebodohan seorang Zaki Muhammad atas dunia percintaan yang sangat tidak perlu itu ya, mungkin. Iya. Dalam kerja skena memang jarang melakukan kesalahan, tapi percintaan acap kali. Sungguh. Acap kali kesalahan yang sama dilakukan. 2 kali ya. Ya gitulah. Ya kan semua orang punya kelemahan di bidangnya. Ya kita anggaplah aku akhirnya bisa mencari celah untuk band punya harga yang tinggi, tapi aku masih belum bisa nemu celah bagaimana mempertanggungjawabkan pekerjaan di industri ini di hadapan orang tua pasangan. Itu aja. Oke, kita sudah menemukan tema untuk segmen berikutnya. Jadi
Tungguin. Apa temanya? Di antara waktu luang, kejutan. Kiat-kiat Kita akan menghadapi calon mertua. kita akan merilis podcast berikutnya dalam waktu 2 menit lagi ya. Jadi ini di stop dulu recordingnya, kita rekaman lagi untuk edit selanjutnya. Jadi non-stop. Terakhir nih soal tema hari ini ya. Harapan pasti. Iyalah, standar sekali. Aduh, standar sekali. Coba dong, jangan pertanyaan terakhir tuh harus beda. Gini aja, pertanyaan terakhir itu kamu yang bertanya sama aku. Tadi kamu yang buka nih. Enggak, oh ya? Iya. Beneran nggak? Tapi harus dijawab ya. Oke. Tapi jangan nanya aneh-aneh. Enggak, aku pertanyaanku nggak aneh-aneh. Oke. Simple kok. Oke. Kemarin malam nangis kenapa? Oke, bagian ini kita edit. Tidak akan ada bagian ini. Ya, kita langsung close. Oh iya. Oke, terima kasih. Oh, parah banget. Nggak dijawab. Oh iya. Bung Zaki. Sama-sama. Nanti Apa? saat podcast ini dirilis, aku kirim 2 playlist Spotify yang itu isinya band-band dari Banyumas dan sekitarnya. Jadi pas Teh Guli rilis, ini podcastnya udah rilis. Nah, terus di story selanjutnya, story kedua dan ketiga itu playlist. Oh, siap. Nah, tenang saja sebelum. Iya, jadi orang punya bayangan untuk itu. Iya. Sebelum podcast ini rilis, kamu masih punya PR untuk mengedit podcast ini kan? Enggak lah, enggak aja. Tolonglah ya, dibantu. Kerjaanku tuh, aduh, aku ya. masih punya tanggungan ke beberapa band. Ini aku harus bisa ngegaji. Sebentar saja, ya. Oke, terima kasih Zaki Muhammad atas ngobrol-ngobrolnya dan membuka podcast di antara waktu luang hari ini. Akhirnya podcast ini mengudara kembali setelah sekian lama tidak bisa mewawancarai siapapun. Karena kondisi di dalam waktu dekat aku juga mau rilis podcast lagi. Oke, nanti kita saling berbagi, bertukar. Apa nama podcastnya? Mungkin atas nama Hardcore Record ya, kita akan membahas musik-musik kan. Oke, nanti di-share juga ya. Ya ada di deskripsi juga. Iya, atau atas nama Hardcore sih sebenarnya membahas sesuatu tapi pakai perspektif akademis deh, agak serius. Waduh, berat banget ya. Oke, kita nantikan saja podcastnya dari seorang yang sangat serius itu menjadi seorang akademisi ya, yang saya tidak percaya. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah mendengarkan. Insya Allah kalau ada yang dengerin ya, sampai bertemu lagi di podcast di antara waktu luang berikutnya. Kurang penutupnya. Apa dong? Nyanyi? Enggak ya? Harusnya untuk teman-teman yang mendengarkan, terima kasih. Kalau punya channel sponsor, coba dikasih tahu. Nah sudah ya, itu dua. Teman-teman penyelenggara apa tadi? Sponsor, kalau mau mendukung musisi-musisi lokal, ini ada teman-teman dari Banyumas Raya, Purwokerto dan sekitarnya, bisa banget dibantu karena mereka juga sudah mulai memasuki area musik digital. Gimana sih? Bener ya? Ya gitulah pokoknya. Ayo kita dukung musisi-musisi lokal. Aduh, aku benci kata-kata itu lagi. Gak apa-apa, ini bagus. Aku biar kayak influencer gitu. Tuh, dukung aja udah, beli merchandise-nya, beli apa gimana sih? Bener kan? Nih, beli merchandise-nya. Dengerin lagunya pakai platform legal. Iya, betul. Terus beli tiket konsernya. Nah, sama beli rilisan fisiknya. Kalau itu merchandise juga. Oh, itu masuknya merchandise. Oke, nah itu pesan-pesan dan harapan dari seorang manajer artis yang dia juga seorang artis. Makasih ya, udah nih. Enggak lah. Udah capek ya? Ya, udah.
Dah, Dah, terima ya. kasih. Bye. Bye. Yuk.